karena rasa himung gembira dengan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka di dalam riwayat dalam kitab disebut Abu Lahab ini yang memang nas Al-Quran dia di dalam neraka. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab, ila akhir. Intinya Abu Lahab memang kena hukum, disiksa setiap hari, setiap waktu karena dia tidak beriman kepada Allah. Tapi untungnya satu kali dia bergembira, senang dengan lahirnya Rasulullah di hari Isnin, malam Isnin, dia diringankan daripada siksa api neraka. Padahal berterusan itu dalam siksa. Tapi pas hari Senin, waktu dia gembira dengan lahir Rasulullah, diringankan siksaannya. Istilahnya tuh cuti. Diliburakan karena dihukum. Nah di situ kawa bahina Abu Lahab nyaman. Karena apa? Karena senang dengan lahir Rasulullah. Itu orang yang musyrik, orang yang kafir. Bagaimana kita umat Nabi Muhammad SAW yang mencintainya, mahabbah dengan Rasulullah, mengikuti jejak langkahnya, ikut syariatnya, gembira dengan lahirnya, bulan maulid, sebulanan pemaulidan di masjid, di musalla, di sekolahan, pondok, madrasah, di rumah-rumah mengadakan himung gembira dengan lahir Rasulullah dengan keimanan. Ini orang yang tidak beriman dapat keringanan siksa, bagaimana orang yang beriman? Nah artinya boleh bayangkan bagaimana Allah akan membalasnya. Nah boleh, artinya ini dalil membolehkan kita senang gembira dengan lahir Rasulullah. Kada usah manusia nang lahir, anak kita nang lahir lah, hewan peliharaan kita aja tuh melahirkan himung ada. Bisi kambing lahir, kambing melahirkan, biasa kembar dua pulang sekali lahir. Nah kayak apa himungnya, langsung magot, angkat ke anak kambing, memberasihi, bahkan manduki kira-kira, dilap kehimungan. Itu kambing nang lahir. Kadusa kambing keganalan, ayam beintalu aja himung mana. Alhamdulillah di Kataraan 10 biji ada intalunya, memutiki, membawa masuk kehimungan intalu ayam aja lahir. Bagaimana dengan Rasulullah? Ini boleh kita bayangkan. Nang herannya ada orang nang kada ketujuh lahir Rasulullah. Nah, ini. Ayamnya beintalu dia himung, kambingnya belahir dia senang, gembira. Lahir Rasulullah kita sambut, ada nang sarik. Wah, kada boleh mulitan sasak. Nah, daripada kan sasak. Ini kira-kira kasih lahu utak pinanya nih. Lahir ayam himung, kambing lahir himung, anaknya lahir tiap tahun diperingatinya, disyukurinya, mengiau orang, ngiau kekawanannya. Anakku lahir, alhamdulillah kita syukuran, mensyukuri lahir anak. Tapi giliran Rasulullah lahir, kita umat Islam himung gembira dengan tasyakuran, mengadakan maulidan, dipadahalkannya sasat. Maka berdalil pulang. Hadis di bawahnya pulang. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Makanya ring benarnya pokoknya. Setiap nang bid'ah itu sesat, setiap nang sesat neraka. Nah ini kita tiap kali datang bulan maulid ada aja nang sarikan orang bamaulidan nang kada katuju. Tapi itulah sudah menjadi tahunan, udah biarkan aja dengarkan, jangan tapi diurusi lagi dah. Yang penting kita maulid terus jalan. Nang macam-macam suara sumbang tentang maulid Rasulullah dengarkan aja, anggap aja radio rusak. Ini dianggap radio rusak. Radio rusak
ngerengot, habis baterai, hampir orang. Jadi kada mau urusi dah, mendidalili, yang kada paham, kada mengerti juga, tetap karasinya juga. Nah, coba orang normal berpikir tadi, lahir hewan aja kita himung, lahir anak kita senang, kenapa lahir Rasulullah kada? Sedangkan Rasulullah ini penyelamat dunia akhirat, membawa syariat yang kita selamatkan di akhirat. Tujuan akhir kita kan akhirat, memang menyelamatkan akhirat Rasulullah. Adanya kita, adanya dunia pun karena Rasulullah. Itu hadis qudsi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Seandainya kalau bukan engkau hai Muhammad, aku tidak akan ciptakan planet dan isinya ini, dunia dan isinya. Kita pun kadada. Jadi Tuhan menciptakan dunia dan isinya karena Nabi kita Muhammad SAW. Artinya wajarlah kita mensyukuri adanya Rasulullah, lahirnya Rasulullah, kita senang, himung gembira. Dan ini pun ada dasarnya juga, kada sembarangan kita umat Islam mengerjakan sesuatu yang tidak ada faedah, yang tidak ada manfaat dan gunanya. Ada perintahnya di dalam Al-Quran, perintahnya di dalam surat Yunus ayat 58. Buka Al-Quran ayat 58 surat Yunus. Allah berfirman, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Nah ini Allah berfirman, qul, katakan wahai Muhammad, bifadlillah wa birahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmatnya, falyafrahu, fabidzalika falyafrahu, dengan karunia dan rahmat itu, kata Tuhan, hendaklah bergembira. Fil amar itu perintah, falyafrahu, hendaklah mereka gembira dengan karunia dan rahmat Tuhan. Nah Tuhan jelaskan lagi rahmat yang paling besar, karunia terbesar tidak lain adalah Nabi kita Muhammad SAW. Itu dijelaskan Allah lagi dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau wahai Muhammad melainkan membawa rahmat bagi sekalian alam. Jadi rahmat terbesar sekalian alam Nabi kita Muhammad SAW yang membawanya. Jadi dengan rahmat itu Tuhan suruh falyafrahu, hendaklah bergembira. Ya inilah lahir Rasulullah, kita sambut dengan gembira. Adanya Rasulullah penyelamat dunia akhirat, kita sambut dengan gembira. Dasarnya pun ada. Dengan kesenangan kita, kegembiraan kita dengan adanya Rasulullah yang menyelamatkan kita dunia akhirat, menyambutnya dengan cara apapun, senang, memuji Rasulullah, dibolehkan dalam Islam. Itu ada garis-garisnya yang sudah digariskan oleh Imam Syafi'i, imam kita. Kan kita madhab kita Syafi'i, ada madhab 4 yang dibenarkan, disahkan di dalam Islam, paham kita ahli sunnah wal jamaah. Ada madhab Maliki, ada madhab Hanafi, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali. Ini 4 ini boleh dipakai, keempatnya, asal jangan yang kelima aja. Kenapa madhab kelima? Madhab Saka, sakahandak. Itu sasat nang sakahandak tuh. Kada berdasar Quran, kada berdasar hadis, kada ijma' ulamanya, kada qiyasnya. Kita ahli sunnah ada Quran, ada hadis, ada ijma', ada qiyas. Ini asal bapender aja. Qurannya kada ada, hadisnya kada ada. Asbun aja, asal bunyi aja. Asal rambus saja nang disampaikan. Makoli. Bisa bahasa itu bahasa ini, macam-macam. Bakawan non malaikat, sampai malaikat nang membawa rezeki aja dikuasai. Hendak minta hujan, dicarinya malaikat Mikail. Nya kada mau nurunkan hujan, diberaknya sampai ke langit. Mau hebat banget orang. Ada aja nang percaya.
Padahal Quran, hadis, ijma', qiyas sesuai kada dengan apa yang diucapkannya, Al-Qur'annya, hadisnya. Punya kada sudah jauh, kada usah dipercaya. Apalagi mengarah dakwah banyak, apalagi nang kada masuk di akal banyak. Tapi itulah sudah manusia di akhir zaman, ada aja nang percaya lah, ada aja pengikut nang jelas-jelas sudah kada bujur. Nah ini. Nah jadi mazhab kita Syafi'i, Imam Syafi'i yang kita anut di Indonesia terbesar, terbanyak itu Syafi'i mazhabnya. Termasuk kita Banjar ini hampir semuanya aneh mazhab Syafi'i, sedikit mazhab lain. Apa kata Imam Syafi'i menggaris besar, garis membawahi ini masalah yang orang-orang yang tidak senang dengan maulid, yang berdasarkannya bid'ah sesat. Imam Syafi'i menggaris bawahi apa sebenarnya yang dikatakan sesuatu yang mana. Kata Imam Syafi'i itu di dalam kitab Haulal Ihtifal bil Maulidin Nabawi Syarif karangan Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ulama Makkah, ulama besar. Sudah meninggal wafat, tapi ulama luar biasa itu, alim hebat. Sidin membantah atau menangkal paham-paham yang mengatakan maulid bid'ah sesat. Lalu dibuat sidin itu kitab Haulal Ihtifal bil Maulidin Nabawi Syarif. Nama kitabnya ada dikutip sidin di kitab itu ucapan Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Ma ahdatsa wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw asaran fahuwal bid'atu dhallah wa ma ahdatsa wa lam yukhalif syai'an min dhalik fahuwal mahmud. Itu kata Imam Syafi'i. Apa saja jarsidin yang sifatnya baharu, tidak ada di zaman Rasulullah sudah wafat, kemudian dibuat oleh orang yang sesudah Rasul, baik di zaman sahabat, baik di zaman sesudah sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in sampai ke kita sekarang ini, mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan di zaman Rasulullah, tapi bertentangan, khalafa, nah, berselisih, bertentangan dengan kitaban Al-Quran, kitab, au sunnatan ataupun hadis sunnah Nabi, au ijma'an ataupun ijma' ulama, kesepakatan ulama, au asaran ataupun asarnya sahabat, yang sumbernya dari sahabat, menyalahi semua itu. Nah ini dari Imam Syafi'i yang dikatakan fahuwal bid'atud dhallah, itulah yang disebut bid'ah sesat, yang bertentangan dengan 4 macam tadi. Tapi sebaliknya disebut Imam Syafi'i wa ma ahdatsa wa lam yukhalif syai'an min dzalik fahuwal mahmud. Apa saja yang baharu yang tidak pernah dibuat di zaman Nabi lalu dibuat sesudahnya, tapi tidak menyalahi sedikit pun daripada yang disebut tadi itu. Lam yukhalif syai'an min dzalik, tidak menyalahi Quran, tidak menyalahi hadis, tidak menyalahi ijma' ulama dan asar sahabat. Fahuwal mahmud, itu terpuji. Nah ini bantahan sini, termasuk maulid Rasulullah memang tidak dibuat di zaman Nabi, tapi di sesudah Nabi 3 kurun setelah Rasulullah yang dimeriahkannya maulid seperti sekarang. Kitab-kitab maulid dikarang, disusun oleh ulama untuk mengenang dan mengingat lagi kembali Rasulullah SAW. Itu yang dipedahkan dari Imam Syafi'i, bid'ah sesat namanya lahi Quran hadis. Tapi nang kada manfaat baik buat umat, fahuwal mahmud, terpuji. Nah termasuk maulid yang kita peringati ini terpuji. Coba lihat, kita teliti dari awal mengadakan maulid ini, adakah perbuatan yang tercela di dalamnya? Tidak ada. Semua baik. Diawali dengan pujian kepada Rasulullah. Kitab maulid dibacakan yang isinya Rasulullah di dalamnya. Syair-syair maulid dikumandangkan. Salawat-salawat Nabi dibacakan. Nah, setelah itu
pengajian Al-Quran, dikumandangkan ayat suci Al-Quran. Nah, kemudian diberikan lagi tausiah, ceramah agama, siraman rohani untuk mengingatkan kita semua yang di akhir zaman ini banyak yang lalai dan lupa. Nah, manfaat atau tidak? Manfaat. Setelah itu ada sedekah lagi diadakan tiap kali orang bermaulidan, ada sedekahnya. Tapi sedekah ini tidak tujuan utama. Seandainya bermaulidan tuntung belikan, sudah manfaat banyak sudah kita dapat. Pahala banyak sudah kita dapat. Nah, apalagi di ujungnya ada tambah lagi sedekah. Nah, biasanya panitia bermakanan. Nah, tahu malam ini makanan juga. Bermakanan syukur, kada bermakanan mulihkan. Memang tidak itu tujuan utama kita maulid. Tujuan utama maulid, kita menghadiri maulid, gembira dan senang dengan lahirnya Rasulullah. Rasa mahabbah dan cinta kepada Rasulullah. Nah, gembira. Dan di dalam maulid menggembirakan orang lain pulang. Yang tadi makanan punya ada makanan, gembira kada orang datang. Orang fakir, orang miskin, kalangan atas, kalangan menengah, kalangan bawah, gembira semuanya. Ada nang sebulanan bulan maulid kada bermasak lagi di rumah. Kada usah masak ya. Surang ada jadwal sebulanan di seruannya. Bangga di masjid, di rumah, mana-manakah ada undangannya. Kampung anu ada. Jadi kalau masak di rumahnya, keluar makan di rumah sebulanan keluar. Himung, senang. Idkhalus surur fi qalbil mu'min sadaqah. Menyenangkan hati orang mukmin itu tercatat pahala sedekah. Nah, manfaat lagi kan banyak manfaatnya. Nah, jadi orang nang keselahu benar, utak nanti nang kada ketujuh kan mau. Bawa ke tukang urut ya udah. Tapi yang ngalih ya, urut utak nang diurut jakanya awak keselahu nyaman aja, membujurkan banyak ya tukang urut nang keselahu awak. Patah tulang gitu banyak aja nang kau membujurakan. Men utak nang patah nang kayak apa? Konslet, kabalnya halus-halus otaknya. Mun sudah konslet sebuting dua na ya mudah ngalih menyambung. Mun kada dioperasi bujur-bujur dibuka nih tempurung kepala diangkat lihat ada kan paket kada dah lah. Nya ada soder. Berikit banget jadi soder. Nah, jadi kita manusia itu harus berpikir secara normal pikiran. Orang yang berakal tuh berpikir ini bagus kada, ini baik kada. Mun kelihatannya manfaat bagus saja sekalipun tidak ada di zaman Rasulullah, sudah baik. Itu ada lagi hadis yang dikutip oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki juga di dalam kitab Haulal Ihtifal tadi bil Maulidin Nabawi Syarif. Ada satu hadis lagi dibuat di situ. Apa hadisnya? Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fahuwa indallahi qabih. Dan Nabi SAW apa saja yang dipandang oleh orang Islam banyak memandangnya baik, bagus, Allah pun memandangnya baik dan bagus. Apa saja yang dipandang oleh orang Islam yang banyak memandangnya buruk, maka Allah pun memandangnya buruk. Nah, teliti Pak. Maulid Nabi orang banyak memandang buruk apa bagus nih? Hampir seluruh dunia umat Islam yang cinta Rasulullah, berpaham ahli sunnah wal jamaah, maulid ini bagus, baik, manfaat. Berarti Allah pun mengatakan bagus dan baik, manfaat. Nah, itulah. Mun kita kada berpikir dengan normal, iya melihat nang kada bagus jadi pandangnya. Tah kenapa? Sedangkan nang selain daripada maulid, nang kelihatan memang kada bagus di mata orang Islam banyak memandangnya kada bagus, dipadahakannya bagus, sangat terbalik. Macam dangdutan, pesta, mabuk, minum, kada ada nang menyentuhnya pinanya.
Mbah Maulid datang malam Maulid daur. Mang artis tuh bang datang. Kada nang ributnya, malah umpat bejoget. Bejogetan lo kita. Datang kena 17 Agustus, wah rame udah pesta pora. Mabuk, minum, teler, kecubung dihantup.